Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih. Kami sudah melihat para malaikat Tuhan berada di sekeliling kami. Kami melihat malaikat pelangi, yaitu malaikat perjanjian, ada di tengah-tengah Zoom ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau juga sudah ada bersama dengan kami, seperti kami berada di dalam bahtera dan di tengah gelombang yang dahsyat. Kami tetap aman sebab kami tinggal bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Engkau terus mengajari kami setiap hari, bahkan Engkau berfirman kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan terima kasih buat penyingkapan pewahyuan firman yang makin hari makin disingkapkan lebih lagi, kami mengalami Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami sapu bersih setiap kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, yang hendak mencuri benih-benih dari kerajaan surga. Di dalam nama Yesus, para malaikat bekerjalah, dan Engkau Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami mengikuti Zoom ini, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, dan roh hikmat, pewahyuan mengajari setiap kami sesuai level kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih Roh Kudus, ambil alih Tuhan Yesus, berfirmanlah, ajari kami. Amin, amin, amin. Oke, semangat semuanya ya. Ya, tetap mikrofonnya tetap di mute, jangan dibuka. Kita akan ucapkan bersama-sama ya. Kenapa tidak usah dibuka supaya suaranya tidak tumpuk-tumpukan. Kita ucapkan bersama-sama. Setelah saya ucapkan, Bapak Ibu mengucapkannya ya. Saya adalah ciptaan baru, sebab saya ada di dalam Kristus. Saya menjadi satu dengan Kristus, yang lama sudah tidak ada lagi. Saya sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya sudah mengikat satu roh dengan Kristus. Di dalam diri saya ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya saya hidup dan saya jadi terang. Saya menolak roh agamawi dan roh kesombongan. Saya memiliki gaya hidup supernatural dan membahayakan kerajaan iblis. Saya menghancurkan tipuan iblis, sebab Sang Pencipta itu tinggal di dalam saya. Haleluya. Amin. 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 Oke. Nanti ada rekamannya. Bapak Ibu ulang-ulang terus apa yang kita deklarasikan tadi. Untuk apa? Di dalam dirimu ada iman. Tawar hati ketika menghadapi segala sesuatu, sebab apa? Kesadaran bahwa Sang Pencipta itu ada di dalam dirimu, itu yang membuat engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Tadi siang saya sudah sampaikan Zoom tentang menjadi ciptaan baru, dan saya sudah sampaikan bahwa Zoom tadi siang adalah pijakan untuk kita bisa menangkap Zoom malam hari ini. Jadi bagi yang tadi belum sempat mengikuti Zoom, ada rekamannya, didengar ulang apa yang saya sampaikan tadi siang di RSC, ya. Dan hari ini supaya bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Oke ya. Nah, tadi siang saya sampaikan 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Engkau benar-benar sudah menjadi ciptaan baru. Kalau iblis mengintimidasimu dengan berkata engkau enggak layak,
engkau masih ini, masih itu, selalu ucapkan aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Nah, ucapan-ucapan yang kita ucapkan itu membuat secara tiba-tiba jiwa kita dan tubuh kita mengikuti apa yang kita ucapkan. Waktu kesadaranmu penuh di dalam dirimu bahwa engkau manusia baru, pikiranmu didrive oleh firman, ya, semuanya diselaraskan dengan firman, maka otomatis jiwamu yang tadinya pemarah, yang tadinya jatuh bangun terus di dalam dosa, jiwamu diselaraskan dengan firman karena engkau mengucapkannya, aku manusia baru, yang lama sudah berlalu. Dan setelah itu tubuhmu akan mengikuti. Tubuhnya yang biasa mulutnya suka ngomel-ngomel, suka mengatakan hal yang negatif, tiba-tiba berubah. Tidak lagi bisa mengucapkan yang negatif. Ya, itu loh perubahan yang terjadi, dampak dari apa yang kau ucapkan, dampak dari apa yang kau percayai. Oke, kita masuk di poin bagaimana aku menjadi supernatural. Ya, ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, maka Kristus datang tinggal di dalam diri kita. Makanya saya minta Bapak Ibu belajar tentang ciptaan baru. Saya ulang kata-kata saya. Ketika kita menjadi ciptaan baru, Kristus itu datang tinggal di dalam diri kita. Ya, dengan segala kepenuhannya. Tinggal di dalam kita. Nah, step pertama menjadi manusia baru, pelajari Zoom yang tadi siang. Kemudian sekarang Kristus tinggal di dalam kita. Mari kita pelajari. Mungkin sudah selalu dengar firman ini, tetapi kita enggak ngeh, ya, sehingga kita jatuh bangun terus di dalam dosa, kita gagal terus, kita frustasi, dan badai itu terus ada di dalam keluarga kita, sebab kita tidak memahami firman yang akan saya sampaikan hari ini, ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ini adalah firman Tuhan yang sangat dahsyat. Tetapi kalau engkau belum dibukakan, belum disingkapkan, engkau tidak paham tentang firman ini. Beberapa hari dalam 1 minggu ini saya sudah ulang. Saya harap sangat gampang untuk memahami yang akan saya sampaikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 1 sudah menjadi poin yang terpatri di dalam pikiran dan hatimu, bahwa firman itu adalah Allah. Bagaimana saya ketemu dengan Allah Sang Pencipta lewat firman. Jadi kalau saya malas baca firman, saya malas deklarasikan firman, saya tidak ada firman di dalam hidup saya, artinya tidak ada koneksi dengan Allah. Sampai di sini paham ya? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala telah dijadikan. Coba diulang ayat 3 ini. Ya. Ayat 2 dan 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa Yesus, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi, Sang Pencipta itu ialah Yesus Kristus. Sang Pencipta itu ialah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan yang dimaksud firman itu adalah Yesus Kristus. Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mempercayai itu, Sang Pencipta itu diam di dalam engkau. Saya ulang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan.
Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekali lagi, pada mulanya sebelum dunia dijadikan, firman sudah ada, Yesus Kristus sudah ada. Dan firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah Allah sendiri. Berarti seluruh manusia itu yang menciptakan siapa? Yesus. Itulah kenapa engkau harus memberitakan Injil. Sampai di sini, Pak. Segala sesuatu, semuanya, makhluk, semua manusia, diciptakan oleh Yesus. Itulah kenapa hari ini ada agama ini, agama itu, kepercayaan ini, kepercayaan itu. Mereka semua harus kenal siapa Yesus. Mereka harus kembali kepada penciptanya. Yesus dan Allah tidak pernah memberikan yang namanya agama. Tidak ada agama. Maksudnya dia datang itu hanya membawa keselamatan dan memberi pengampunan dosa dan menginginkan seluruh manusia ciptaannya itu menjadi satu dengan Yesus yang adalah firman. Saya mau menekankan fokusmu jangan orang lain dulu. Fokusmu engkau menyadari Yesus itu tinggalmu. Yesus ada di dalammu. Sang pencipta Allah semesta itu diam di dalammu. Jangan fokus yang lainnya dulu. Waktu saya sampaikan firman, engkau harus mengerti, wow, Yesus yang menciptakan semuanya itu, Sang Pencipta itu diam di dalam saya. Kenapa bisa begitu? Ayatnya sudah ada yang saya sampaikan tadi siang. Sebagai manusia baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian di Efesus 4 ya, tentang manusia baru. Kalau Yesus Sang Pencipta itu diam di dalam saya, kenapa saya sakit-sakit? Kenapa saya miskin? Kenapa saya jatuh bangun terus di dalam dosa? Katanya Yesus di dalam saya. Itu kan pertanyaannya. Kenapa rumah tangga saya berantakan? Kenapa anak-anak saya memberontak? Saya percaya Yesus loh, Bu. Saya percaya Yesus. Engkau memang percaya Yesus. Tetapi kesadaran bahwa pencipta alam semesta tinggal di dalam seringkali tidak ada. Engkau menjadi sangat agamawi. Agamawi itu apa? Ya, sepertinya engkau beribadah. Tetapi ketika dosa mulai menghinggapi hidupmu dan engkau membiarkannya. Tadi saya ngobrol dengan Mbak Tata, dia bilang gini, oh, sebetulnya sejak manusia dicipta sudah memiliki 2 malaikat di samping kiri dan kanannya. Tetapi ketika dia mulai jatuh di dalam dosa, para malaikat itu mulai undur. Ya, memang iya, mulai undur. Yang ada adalah roh-roh jahat. Oleh karena itu, meskipun engkau percaya kepada Yesus Kristus dan engkau mengatakan Yesus Sang Pencipta itu tinggal di dalam saya, jika ada dosa belum engkau selesaikan, maka sekelilingmu bukan para malaikat, tetapi roh-roh jahat. Sampai di sini paham ya? Itu yang membuat keruwetan terjadi di dalam kehidupanmu, yang membuat engkau tidak mengalami yang namanya supernatural. Dijadikan oleh Dia, yaitu Kristus. Tanpa Kristus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan.
Jadi Yesus itu tidak hanya menjadi sarana pencipta, tetapi sama sekali tidak ada yang eksis di dunia ini tanpa Yesus. Ya. Jadi Yesus pencipta segalanya. Seluruh umat manusia itu penciptanya adalah Yesus. Nah, kata dijadikan, ya, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kata dijadikan itu berasal dari bahasa Yunani ginomai, yang kita dapatkan kata gen atau ginomai, ya, gen adalah materi genetik yang ada di dalam sel atau organisme. Jadi Kristus itu adalah bahan dasar dari segala sesuatu yang diciptakan. Segala sesuatu itu bahan dasarnya Yesus Kristus atau firman. Amin. Betapa dahsyatnya. Betapa dahsyatnya siapa? Saya dan KKS. Kita semua yang sedang belajar firman. Dahsyat loh. Dahsyat. Jadi yang dahsyat itu pemimpinmu atau saya? Ya saya yang tahu firman. Pemimpinmu belum tentu. Kalau tidak disingkapkan firman ini. Ya? Dahsyat. Oke. Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Terjemahnya lainnya saya bacakan ya. Bahasa Indonesia masa kini. Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah terlebih dahulu ada. Dan karena dialah juga, maka segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing. Jadi yang mengatur alam semesta supaya matahari tetap bersinar, supaya bulan, bintang, tata surya berada di tempatnya. Siapa yang mengatur supaya itu berada pada tempatnya? Adalah firman, adalah Yesus. Firman Allah yang hidup, terjemahan dari firman Allah yang hidup, Kolose 1 ayat 17, ia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan kuasa mengatur segala sesuatu. Saya bacakan firman yang mudah dibaca. Ia telah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan segala sesuatu terus berlangsung sebab kuasanya. Saya sedang membacakan ini untuk apa? Engkau memiliki imajinasi dan merenungkan. Wow, dan dia di dalam saya. Yesus itu yang menciptakan segala sesuatu di dalam saya. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, dan dialah yang menopang seluruh ciptaannya agar tetap berlangsung. Ini terjemahan dari TSI. Ya. Kalau IMB, dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada oleh karena dia. Jadi Kristus itu sumber yang menjadi asal mula segala sesuatu. Sumbernya. Asal mula sesuatu. Dan dia merupakan pengikat yang merekatkan dan menyatukan setiap sel di dalam alam semesta ini. Yang mengatur semuanya. Yang mengatur musim. Yang mengatur tata surya tetap berada di posisinya. Yang mengatur meteor mau jatuh, Tuhan tahu. Yang mengatur mau ada gempa bumi, dia tahu. Dan dia itu tinggal di dalam saya. Waktu engkau berada di dalam firman. Kan gitu. Kristen Katolik, kalau tidak ada firman di dalam dirinya, tidak ada Yesus. Cuman KTP. Tetapi kalau Kristen Katolik, di dalam dirinya ada firman, 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 firman.
Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Sang Pencipta segalanya. Yesus tinggal di dalam orang tersebut. Dahsyat. Tetapi kenyataannya tidak semuanya mengalami. Sebab dosa. Dosa apa itu? Pelanggaran akan firman. Sampai di sini paham ya? Kenapa? Sekelilingmu roh-roh jahat. Kenapa sekelilingmu ada makhluk-makhluk itu roh-roh dunia yang gelap dan miskin? Pelanggaran akan firman. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pernah enggak yang Bapak Ibu yang di KKS pasti paham ya? Karena di sini banyak pelihat ya, banyak orang yang punya karunia pelihat. Nanti ada orang yang, Bu, kok peteng toh, Bu? Bu, kok gelap toh orang ini? Ya, yang punya karunia penglihatan. Meskipun itu hamba Tuhan, Bu, kok ini gelap sih? Baca ini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, harusnya di dalam dirinya ada terang. Kalau orang itu gelap, berarti ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ya, di dalam Dia ada hidup. Hidup itu apa? Pohon mangga yang hidup, dia tumbuh makin besar, berbuah. Di dalam hidupmu, kalau engkau benar-benar tinggal di dalam Yesus, ada kehidupan yang progres. Engkau menghasilkan buah. Yang dituntut Tuhan itu buah loh. Buah apa? Buah pertobatan. Buah roh. Berbuah. Jadi orang lain yang menikmati buahmu, bukan engkau. Ya, orang itu bertemu dengan kita itu, wah, ibu itu penuh dengan kasih, ada kesabaran, ada sukacita terus mengalir dalam hidupnya. Sehingga kalau aku ketemu dia itu, aku jadi sukacita. Itu buah. Jangan kalau orang lain ketemu kita jadi takut. Nah, berarti buahmu masih kecut, masih belum bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kalau ketemu orang ini kok aku jadi baper ya. Kok dia tuh omongannya nyelekit. Nah, itu buahnya belum manis ya. Belum ada buah kasih. Buah itu dinikmati orang lain, bukan dirinya sendiri. Nah, kau lihat dirimu sendiri. Ini saya mau bicara untuk suami istri ya. Yang suami istri single istrinya, single suaminya. Istri saya lagi pergi, Bu, lagi jalan-jalan. Ya wes, nanti kasih tahu. Antara suami istri nggak rukun-rukun, gitu. Kerengan terus, benturan terus, berantem terus, emosi jiwa terus. Ya, yang kau sebagai suami, kau sebagai istri, buahmu jangan-jangan belum ada. Sehingga si istri ini kalau ketemu engkau tuh bawaannya marah, bawaannya jengkel, bawaan. Mari berbuah. Mari engkau menyatukan diri dengan Sang Pencipta itu, sang kasih itu. Allah itu kasih kan? Ini, saya ini mendapatkan pelajaran gini. Waktu saya menjadi satu dengan Yesus, Yesus itu kasih kan? Allah itu kasih. Di dalam diri saya itu penuh dengan kasih. Waktu saya penuh dengan kasih, banyak orang suka. Itu cirinya. Termasuk suami yang tadinya marah-marah, yang tadinya anak-anak pemberontak, mereka suka tetepan. Itu hukum. Ya. Jadi kalau di dalam diri kita, orang itu menolak kita, ya mungkin kita ini bawa duri-duri gitu. Duri-duri itu apa? Dalam dirimu ada kepahitan. Dalam dirimu ada kecewa. Dalam dirimu ada kepahitan. Kepahitan itu sesuatu trauma, engkau susah untuk mengampuni. Trauma. Satu peristiwa yang menyakitkan. Itu nancep loh duri. Walaupun engkau ibadah, walaupun engkau hamba Tuhan,
Kalau durimu itu enggak kau beresi, kamu bawa duri kemana-mana dan itu nancep ke istrimu. Makanya istrimu enggak sejahtera. Itu contoh. Di sini paham ya? Ya berarti harusnya gimana? Lah ya dicabut toh durinya. Traumanya disembuhkan. Mengampuni. Lakukan firman. Dan sampai dosamu selesai. Engkau menjadi pelaku firman. Firman diam di dalam kamu. Firman diam di dalam saya. Firman itu adalah Yesus sendiri. Sang pencipta tadi loh. Halo. Saya pelan-pelan. Karena wajah Bapak Ibu semuanya tegang dan puing. Loading. Yesus itu kasih, Yesus itu firman. Firman mengatakan apa? Ampuni. Ya toh? Terus kamu bilang, susah. Dia terlalu. Oh, dia sangat, mengkhianati saya. Dan pengkhianatannya belum selesai sampai dengan hari ini. Walaupun dia mengaku dia sudah bertobat, tapi dia masih mengkhianati saya. Susah, Bu, mengampuni. You bawa Yesus enggak di dalam dirimu? Tidak, maafkan. Loh, Bu, saya sudah mulai bertobat. Saya udah mulai ngerti baca firman. Waktu engkau tetap berkeras dan susah mengampuni suamimu, mengampuni anak-anakmu, mengampuni orang lain, engkau bukan pelaku firman. Tiba-tiba para malaikat yang tadinya mendampingimu pergi karena engkau bukan pelaku firman, tapi engkau menjadi sekutunya iblis. Jadi malaikatnya digantikan siapa? Ayah itu yang membuat rumah tanggamu semakin runyam. Roh-roh jahat. Sampai di sini paham ya? Paham enggak? Dalam Yesus, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi, perhatikan, jika keadaanmu mulai gelap, engkau mulai hawa nafsumu mulai memuncak, engkau mulai emosional, gelap semuanya, gelap. Engkau pengen jotosi, engkau pengen berzinah, engkau pengen mulai gelap. Ya sudah. Itu berarti mengundang roh-roh itu. Yesus tidak ada di dalamnya. Sebetulnya gampang sekali sih. Tetapi nggak tahu ya kenapa kok saya agak sulit yang ngomongnya. Karena apa? Ya keinginan-keinginanmu yang terus tidak mau diberesi sama firman itu. Ya. Kembali. Banyak nggak pengkhotbah atau hamba Tuhan yang gelap? Sekarang bisa lihat toh? Atau diri sendiri aja lah, diri sendiri. Aku ini gelap apa terang ya? Ya, waktu saya belum bisa mengampuni, saya gelap. Saya tidak di dalam terang. Waktu saya masih gosip, dosanya selesaikan. Nah, saya bukan menghakimi, tetapi ini firman sendiri yang ngomong, ya. Di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau manusia itu mulai gelap, tidak ada firman, walaupun dia pengkhotbah, ya dia baca firman aja, seperti anak kecil usia kelas 3 SD membaca firman, gitu aja. Tapi firman itu tidak dihidupi, firman itu tidak dilakukan, ya. Nah, dia hanya seorang pembaca firman atau ya bicara firman tetapi bukan pelaku firman. Maka itu hamba Tuhan itu menjadi orang yang gelap atau kita sendiri menjadi gelap, ya. Perhatikan untuk diri kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa melihat orang lain. Nah, melihat orang lain kalau itu saudara kita sendiri, kalau itu suami kita sendiri, engkau tidak boleh yang namanya melakukan pembiaran. Mari bukan menghakimi,
Oh, kamu kok gelap sih gini? Enggak. Ajak ngobrol, ajak waktu kita sudah terhubung dengan Tuhan, ada penuh dengan kasih, engkau mengalirkan kehidupan, mengalirkan firman, mengalirkan terang itu. Waktu engkau ngobrol dengan orang itu bisa mendengar, bisa mendengar. Ya, karena engkau sudah terhubung dengan Sang Pencipta. Jadi ya, tadi dibilang bahwa di dalam firman ada hidup itu progres, berbuah, bertumbuh, makin lebat. Mari cek diri kita, apakah saya ini stuck hidupnya kekristenan kita begitu-begitu saja sebagai anak Tuhan, ya gitu-gitu aja dari dulu, ya gitu-gitu aja. Tidak mengalami progres apapun. Saya tidak menjadi pengaruh buat suami saya tidak menjadi pengaruh buat anak-anak saya tidak bisa. Kekristenanmu mandul, kerdil, rohmu tidak bertumbuh. Caranya tahu bahwa roh saya bertumbuh adalah ada dampak dari pertumbuhan. Engkau bisa mempengaruhi orang lain. Itu namanya menjadi terang dan garam. Yang mulai ngantuk, ngomong. Aku usir roh ngantuk di dalam nama Yesus. Sebab firman Tuhan hari ini adalah dahsyat dan ajaib. Ya. Kadang-kadang ada yang dengerin omongan saya terus jadi ngantuk gitu ya. Kayak dililo-lilo gitu ya. Jangan. Ini pelajaran penting. Jadi, ngerti ya? Yesus itu pencipta segalanya. Dan dia, waktu kita menjadi satu dengan dia, percaya kepada dia, maka dia tinggal di dalam saya. Maka itu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Bagaimana saya bisa menjadi suci? Yesus kan tinggal di dalam saya, otomatis saya suci dong. Semua kebobrokan saya hilang. Kan tadi dibilang gitu. Kamu menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu. Itu beneran berlalu. Tapi seringkali kita nggak percaya gitu loh. Itu loh, masalahnya itu. Waktu engkau nggak dipercaya, ya jadilah sesuai imanmu. Enggak, saya masih belum sempurna. Saya masih gelap. Padahal Yesus berkata di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Jadi supernatural itu, yaitu tadi, saya yang manusia biasa, Sang Pencipta itu, saya mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengizinkan dia tinggal di dalam saya. Saya tidak mengizinkan dosa. Saya tidak mengizinkan dosa. Saya hanya mengizinkan Yesus tinggal di dalam saya. Maka otomatis menjadi manusia yang baru, pikiran saya diselaraskan dengan firman, itu jiwa. Yang saya yang tadi siang saya jelas sekali ngomongnya. Itu jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan, ada kehendak, ada emosi. Jiwa. Jiwa kita diselaraskan dengan firman, maka tiba-tiba tubuh kita menjadi kudus. Tidak bisa lagi berbuat dosa dan tidak bisa lagi menyentuh dosa sebab sudah menjadi satu dengan Tuhan Yesus, Sang Pencipta. Otomatis engkau kudus. Jadi di sini paham ya? Saya jadi supernatural itu, saya menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu siapa Yesus. Dia pencipta segala sesuatu. Saya mengikatkan diri saya dengan Sang Pencipta. Ya, Sang Pencipta itu diam di dalam saya, bergerak di dalam saya. Maka saya punya akses dengan surga. Itulah supernatural. Paham ya? Nah, oh berarti saya sudah supernatural dong, Bu. Ya puji Tuhan. Tapi hati-hati. Iblis selalu membawamu turun. Seperti kepiting, kalau punya kepiting banyak satu keranjang. Yang satu mau naik ke keranjang, mau keluar, ditarik itu sama teman-temannya. Iblis itu sukanya begitu. Sombongan.
Wah, merasa sudah bisa melayani, merasa sudah bisa ngusir setan, sudah bisa melakukan supernatural, bisa melakukan open heaven, surga terbuka waktu dia berdoa surga. Sombong, turun lagi. Sekelilingnya iblis lagi. Jadi, mari terus upgrade kekudusanmu, kemurnian hatimu, itu setiap hari harus di-upgrade. Ya. Nah, sekarang ini yang sudah paham, sekarang mulai praktekkan ya. Sudah 30 menit ya. Sekarang mulai praktekkan jika kondisi keluargamu semeraut. Keluargamu semeraut. Ada roh perjinahan, ada roh pemberontakan, anak-anak berontak enggak bisa dikasih tahu. Ya. Kemudian dompetmu tipis, jadi sudah menyadari bahwa Sang Pencipta itu tinggal di dalammu. Engkau tinggal berkata, iblis enyah. Bisa nggak terjadi? Bisa. Engkau sungguh-sungguh berada tinggal menyatu dengan Sang Pencipta. Tidak bisa terjadi apabila engkau masih pahit, itu tadi ya. Hatimu masih marah, hatimu masih bimbang. Ya, hatimu masih bimbang. Sekali lagi, tadi sebelum Zoom ini berlangsung, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan kita berada di dalam satu bahtera, dalam satu kapal gitu ya. Kalau ada badai, tetapi tersebut, ya, mau badai apa, krisis ekonomi, mau macam-macam, dunia dalam kegelapan, kita sudah tinggal di dalam bahtera, dan Yesus kan menenangkan badai. Saya nggak lihat Yesus, loh Yesus tuh tinggal di dalammu. Engkau tuh ada Yesusnya. Itu yang membuat badainya tenang. Ya, paham sampai di sini? Paham nggak? Roma 10 ayat 8. Jadi berita dari Allah itu dekat sekali padamu, pada mulutmu, dalam hatimu. Itulah berita yang kami siarkan, berita bahwa orang harus percaya. Harus percaya. Oh, Sang Pencipta itu tinggal di dalam. Kesadaran bahwa Sang Pencipta itu tinggal di dalammu, itu yang harus engkau terus aktifkan. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar. Waktu engkau sadar bahwa Sang Pencipta, Sang Raja yang Maha Kudus itu tinggal di dalammu, engkau mikir loh mau berzina, betul enggak? Engkau mikir mau berzina itu. Loh, Yesus tinggal di dalamku, kok aku berzina? Kalau engkau menyadari bahwa Yesus tinggal di dalammu, engkau tetap berzina, yaitu engkau tidak menyadari bahwa engkau Yesus tinggal di dalammu. Roma 10 ayat 8. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah yang kau percayai jadi rema. Itu adalah Allah sendiri. Yesus tinggal di dalammu. Yesus itu dekat sekali. Cuma di mulutmu, di hatimu. Dia tinggal di dalam engkau. Itulah supernatural. Maka kalau Bapak Ibu kemarin mendengar kesaksian dari William ya, Bapak Ibu tahu dia ngomong gini ya, kalau nggak salah saya masih ingat itu. Bapak Ibu tahu nggak, Bu Ana itu kecil loh. Saya ini kalau didoakan sering manifestasi dan itu saya bisa menggelepar-gelepar. Nah, Bu Ana itu melayani saya semakin dekat dan dia sendirian. Saya udah takut aja. Ternyata saya melihat ada malaikat Tuhan di sekelilingnya dan itu tidak hanya satu, banyak.
natural. Apakah itu hanya Bu Ana? Enggak. KKS setiap hari belajar firman kok digosok hidupnya dengan firman, pagi-pagi udah ngucapin firman, udah baca firman. Gitu. Nah, kecuali yang di skip-skip. Ya, buat Bapak Ibu yang sudah mulai pelayanan, hati-hati. Tanpa firman. Hati-hati, tinggal tunggu. Yang dibuat mainan sama iblis. Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang mau bertanya. Oh kan nggak lama atau kalau saya ngajar, jadi kalau ngantuk itu kebangetan, ya. Kok saya ngajar nggak lama-lama, nggak muter-muter, kalau sampai ngantuk itu, aduh saya menang. Ayo, Malam Bu Ana. ya. Bu. Ya Suci. Ya, tadi kan Ibu ada bahas tentang kalau misalnya masih ada kepahitan atau kita masih ada luka dengan orang, siapapun itu ya. Nah, gimana caranya? Kadang-kadang Ibu, kita merasa sudah lebih baik gitu ya, tapi ternyata di dalam kita tuh masih ada kepahitan. Nah, kadang-kadang itu yang tanpa kita sadari. Nah, itu gimana untuk mengkoreksinya, Bu? Gampang. Secara fisik, tubuhnya sakit. Gampang. Ngecek di dalam diri saya ini masih ada pahit apa enggak. Tubuhmu menjadi sakit, tidak bisa bekerja dengan efek. Vertigo, asam urat. Nah, asam urat itu karena kebanyakan makan ya. Wah, penyakit-penyakit yang aneh-aneh tiba-tiba datang itu loh. Itu artinya kan engkau belum terhubung dengan Sang Pencipta yang menyembuhkan. Dia berkata, oleh beliau-beliauku kalian sembuh. Semua sakit penyakitku sudah ditanggung di atas Yesaya 55 ayat 2. Yesaya 55 ayat ayat 12. Itu Suci. Ya. Suci. Iya. Kalau Yesus tinggal di dalammu, kamu sehat. Loh Bu, Paulus itu kok sakit? Lah itu kan Paulus, kan bukan kamu. Paulus biarin aja Paulus sakit. Kenapa kamu pengen jadi Paulus? Loh, percayai aja firman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Jadilah ada yang nggak beres, Tuhan singkapkan. Tuhan singkapkan. Dengan rendah hati engkau berkata, singkapkan Tuhan, aku mau, aku mau. Nanti Tuhan kasih ingat. Nanti Tuhan kasih ingat. Ya. Siap. Cukup jelas. Bisa Yes. berdampak juga di finansial ya, ekonomi, kebangkrutan itu bisa. Tiba-tiba yang punya jabatan, terus kemudian jabatannya hilang. Saya pernah cerita ya waktu itu ya, itu pemrosesan yang Tuhan kerjakan atas hidup saya. Makanya saya itu suka membagikan ini supaya apa, Bapak Ibu tidak usah mengalami padang gurun. Cukup saya aja yang mengalami padang gurun. Ya. Dan sekarang saya sudah menikmati taman Tuhan. Nah, ikuti yang taman Tuhan aja, padang gurunnya nggak usah. Ya, saya aja, udah kalian naik langsung. Karena itu Bu Anggoro tuh enak. Kamu kalau benar-benar bisa nangkep apa yang saya sampaikan ya. Bu Anggoro dan teman-teman yang lain, hancurkan roh agamawi ya. Nah, roh agamawi itu musuhnya Roh Kudus. Jadi merasa sudah ngerti, merasa sudah bisa. Saya itu setiap hari, aku tolak roh agamawi, aku tolak setiap roh agamawi, roh kesombongan. Ya, nah, silakan Dewi dibacakan tadi berapa? Bu Ana mohon penjelasan untuk Yesaya 55 ayat 12. Saya bacakan ya Bu. Yesaya 55 ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Di bawahnya dibaca.
pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Sebagai ganti semak duri. Semak duri itu adalah padang gurunmu ya. Akan tumbuh pohon sanobar sebagai ganti pohon kecubung. Pohon kecubung akan tumbuh pohon murad. Pohon murad itu pohon yang menghasilkan wangi-wangian. Jadi tadinya hidupmu pahit, jadi hidupnya menjadi wangi. Wangi Kristus ada di dalammu. Dibaca di ayat sebelumnya. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukendaki dan akan berhasil dan apa yang Kusuruhkan kepada. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Ini adalah kondisi waktu engkau sudah terhubung dengan Sang Pencipta, menjadi satu dengan Yesus Kristus. Gembira. Jadi sebetulnya seluruh alam semesta ini kan tunduk di bawah Sang Pencipta, toh? Betul nggak? Nah, Sang Pencipta kan tinggal di dalam kita. Gunung-gunung itu akan menari melihat kita karena kita tinggal di dalam Penciptanya. Akan mengalirkan kekayaan kepadamu, akan mengalirkan segala sesuatu yang baik kepadamu. Bukit-bukit bergembira, bersorak-sorak di depanmu. Pohon-pohon padang gurun anak betul. Mereka ikut gembira. Alam semesta, ciptaan alam semesta itu ikut gembira karena engkau tinggal di dalam Sang Pencipta. Tidak penciptanya tinggal di dalam engkau. Ini adalah keadaan yang mulai mengalami pembalikan keadaan. Tadinya sakit penyakit, tadinya mengalami kesusahan, dibalikkan ketika engkau menjadi satu dengan Sang Pencipta. Membalikan keadaan. Waktu engkau tinggal di dalam Sang Pencipta. Mesti dibaca di ayat-ayat sebelumnya ya. Kalau kau membaca di ayat-ayat sebelumnya, kau akan paham ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Air, hujan, salju itu kan seperti air ya. Firman itu kan juga air kehidupan. Akan mengaliri hati yang keras. Hatimu yang keras, hatimu yang pahit, hatimu yang masih marah dialiri oleh firman. Firman itu seperti air kehidupan. Nanti hatimu yang keras itu akan menjadi lembut. Sangat baik. Gitu kira-kira? Dibaca dari ayat sebelumnya. Pak akan paham. Ini adalah pembalikan keadaan. Selanjutnya. Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Jelas, Bu. Kalau kayak gini nih jelas, tapi kenapa saya prakteknya kok ruwet ya? Gitu. Betul nggak? Kenapa kok rumah tangga saya ruwet ya, Bu? Kalau saya dengerin Ibu ngomong gini nih kok kayak penak gitu ya, gampang gitu. Tapi saya menghadapi suami saya tuh runyam. Menghadapi anak-anak saya. Yehezkiel 48. Saya pernah ngajar itu. Tinggallah tenggelam di dalam firman. Sampai tenggelam. Kalau engkau cuma di semata kaki, engkau masih bisa menjadi duniawi lagi. Sepinggang masih bisa. Tapi kalau itu tenggelam di dalam firman, seluruh kehidupanmu isinya firman, tenggelam di dalam sungai kehidupan, dalam firman. Maka dari bait Allah itu akan mengalir aliran kehidupan. Di dalam hidupmu akan mengalir aliran kehidupan. Waktu engkau sudah tenggelam di dalam aliran kehidupan, engkau mengalirkan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Bahasa Bu Ana. Bertanya. Ya, gini. Silakan, Pak. Apa di dalam hidup itu kadang-kadang kita on off.
Kadang-kadang kita Ini emosi kita dan bahas. sebagainya. Emosi dan sebagainya. Baik kadang dengan pasangan hidup, kadang dengan orang lain, tapi itu refleks. Kemudian kita mengenal di firman Tuhan, tadi Bu Ana juga menjelaskan bahwa kita harus hidup dengan kasih. Bahkan di WA Bu Ana itu mengatakan bahwa kasih itu yang paling tinggi, ya paling utama di antara yang lain. Nah, pada saat kita on off, nah kita kan kasih, artinya kita mohon ampun dan kita mengampuni. Itu apakah itu sudah beres kalau itu? Sudah. Ya karena on off-nya itu refleks kadang-kadang. Proses Pak itu dengan berjalannya waktu, karena kita mungkin terus gosok dengan firman. Ya, Nanti karena kita tidak mungkin hidup istilahnya orang tahu nesu atau gitu kan, itu apa memang harus begitu ya gitu. Proses Pak. Proses ya. Nggak ada yang bisa instan. Saya untuk bisa sampai ke hari ini juga saya diperhadapkan kayak misalnya gini, Tuhan sedang membentuk yang namanya kesabaran di dalam diri saya. Saya dihadapkan kepada orang-orang yang sangat menjengkelkan setiap hari. Sampai terbentuk yang namanya kesabaran di dalam diri saya. Nah, itu Tuhan izinkan saya setiap hari ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Nah, itu sampai saya tuh di dalam diri saya ini ada kesabaran, ada penguasaan diri. Banyak mendapat pelajaran langsung dari firman Tuhan. Jadi contoh satu hal yang tadi pagi apa sih? 1 Samuel ya. 1 Samuel tadi pagi 1 Samuel 4 atau berapa itu ya? 1 Samuel 4. 4 itu yang masalah tabut perjanjian itu. Biasanya kan saya pakai itu, kalung itu saya. Ya. Jadi karena saya percaya kalau saya pakai kalung itu berarti Tuhan ada di dalam diri saya gitu. Tapi Bu Ana kan tidak pernah menjelaskan itu. Tapi saya mendapat dari firman Tuhan. Artinya Bu Ana kan tidak pernah mengatakan Pak Wahyu jangan pakai saya sebetulnya kenapa saya tidak tegur. Waktu itu saya mau ngomong, cuman Tuhan ngomong belum saatnya. Kalau engkau tangan di dalam dirinya, karena levelnya belum nyampe waktu itu. Saya tahu Bapak pakai rosario, Bapak pakai ini. Ya. Cuman saya nggak boleh ngomong sama Tuhan, jadi saya diam. Ya. Makanya yang ternyata yang utama itu adalah ketaatan, kekudusan dan sebagainya gitu. Jadi saya banyak langsung mendapat pelajaran dari firman Tuhan itu. Oke, terima kasih. Teman-teman yang masih sibuk dengan barang-barang profetik, hati-hati ya. Jangan barang profetik jadi jimat lu. Hati-hati. Yang utama adalah Yesus di dalam engkau di dalam Yesus. Firman itu ada enggak di dalam engkau jadi pelaku firman. Barang profetikmu seabrek-abrek, tapi engkau bukan pelaku firman. Diketawain sama iblis, itu dijajah itu sama iblis. Beneran. Beneran. Profetik sebagai jimat. Silakan Pak. Ya, yang tanya, Zoom ini diadakan tiap hari apa ya? Hari Jumat, Pak. Bapak belum anggota KKS ya? Ini saya tadi kebetulan baca di grup ada Zoom, saya chat aja. Oh, sudah masuk di grup ya? Saya ikut Bapak sudah masuk di grup? Ini saya. Sudah masuk saya grup? ada di Amerika Serikat. Oh, sudah masuk grup KKS belum, Pak? Belum. Baru sekali ini saya ikut. Oke, nanti tolong karena di sini ini jam 4 pagi. Oh, malah bagus toh jam 4 pagi sudah dengar firman. Ya, saya biasanya sudah bangun jam 4 pagi. Ya, tinggalkan nomor handphone Bapak di chat.
Setiap hari kita bisa belajar firman, karena setiap hari saya ngajar, Pak. Tapi kalau Zoom-nya nggak bisa. Setiap hari Jumat ya? Setiap hari saya ngajar firman di grup WA, tetapi Zoom-nya di hari Jumat. Oh iya, ya. Mungkin saya hanya bisa pagi ini yang mengikut pagi mungkin. Nomor handphonenya aja Pak, nanti kami masukkan dalam grup. Nama saya di situ sudah ada nomornya, bisa dilihat. Dewi tolong ya. Tolong dicatat, dimasukkan di grup. Karena firman itu hari-hari ini kita sangat butuh firman, dan tanpa firman hari-hari ini kelibas. Boleh ditulis lagi nggak Pak di chat untuk nomor HP-nya? Atau Bapak ngomong aja, nomor saya 09. 909. Sebentar. 909. Nomor Amerika itu. Oke, 909 436 436 0096. 0096. Iya. Dengan Pak siapa? Pak Anwar. Nama Indonesianya Anwar. Oke, Pak Anwar ya. Nama Tionghoanya Lim Hong An. Oke, Pak. Nanti kami masukkan di grup. Selamat bergabung, Pak. Jadi ikuti terus setiap hari Jumat. Kami selalu ada Zoom. Pelajaran. Banyak hal yang... Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya bertanya, Mi. Ya, silakan, Jerry. Oke, ini mengenai supernatural ya, Mi ya. Jadi saya pada suatu hari itu ya, Mi, nggak lama lah, udah kira-kira lewat semingguan ini ya, saya lagi berdoa bagi seseorang ini. Beliau ini punya latar belakang ya, keluarganya kayak kena kutuk gitu, terus ya masih menggunakan ya, menyembah patung seperti itu ya. Nah, jadi beliau ini minta didoakan ya. Ini katanya udah berobat sampai Penang, berobat ke Manado dan kemana-mana, bahkan juga udah ke dukun katanya gitu. Kan jadi saya bertobat dulu ya, saya suruh dia bertobat. Saya suruh ya mengaku kesalahannya. Saya mungkin pada waktu itu saya damaikan dia ya, saya perdamaikan dia dengan Tuhan, ya dengan pengampunan ya. Saya juga sampaikan firman pengampunan, bahwasanya dia harus mengampuni kepada orang-orang yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia. Terus pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya gini, kan efek dari apa ya, mungkin dosa atau apa yang dia perbuat gitu ya, di bagian perutnya itu, Mi, ya rasa panas. Terus? Panas banget katanya. Cuma nggak berhenti didoakan, dikasih obat sama dokter, juga masih kayak gitu. Kedukun. Kamu doakan ya tetap kayak gitu. Nih, itu gimana, Mi? Apakah ada yang mungkin ada respon apa gitu, petanggapan untuk itu? Yang mendoakan kamu, Jerry, dan semua teman-teman, kalau engkau mulai ketemu dengan siapapun pemakai kuasa gelap dalam level manapun, saya kasih tahu ya, mau dia level paling tinggi pun, ya, jika engkau mengerti firman yang saya sampaikan tadi, bahwa Yesus tinggal di dalam, dan engkau, Jerry, engkau sudah tidak ada dosa, artinya bahwa tidak ada kesombongan, tidak ada kedagingan. You mesti hidup di dalam roh, firman. Maka engkau bisa berkata, enyah, dan itu sembuh. Nah, sekarang gini, saya kasih lihat ya, beberapa hari
yang pakai kejawen, dan dia itu sampai bisa terbang gitu, dikejar sama pencuri di tengah malam gitu. Dia bisa terbang pakai kendaraannya itu, mabur beneran loh, terbang. Artinya kuasa gelap yang dia pakai itu nggak main-main ya. Nah, terus dia sakit, mau meninggal, nggak meninggal. Saya cuman berdoanya apa? Pembatalan perjanjian. Dia kan pernah melakukan perjanjian dengan kejawen, perjanjian dengan apapun, dengan dukun-dukun. Pembatalan perjanjian. Bagaimana caranya? Darah Yesus satu-satunya yang bisa membatalkan perjanjian apapun, itu darah Yesus. Di dalam nama hanya dengan kejawen, dengan kuasa kegelapan, dengan ilmu-ilmu apapun, aku batalkan dengan kuasa darah Yesus. Tetapi waktu kamu ngomong, kamu kan percaya itu. Kalau kamu bimbang dan kamu ragu-ragu, ya itu tidak powerful. Ya kan? Dengan kuasa darah Yesus aku batalkan. Jadi kamu nggak perlu bahasa roh sampai bingung. Enggak, ngusir setan itu enggak usah pakai bahasa roh. Bahasa roh itu fungsinya apa? Kamu sendiri membangun manusia rohmu. Waktu kamu sendiri lagi nyembah, kamu tiba-tiba bahasa roh. Ya, bahasa roh, terus bahasa roh. Itu membangun manusia rohmu makin kuat. Waktu ngusir setan, pakailah kata-katamu yang simpel aja. Tuhan, ya. Dan iblis itu tahu loh, kamu tuh punya power apa enggak. Iblis itu tahu. Makanya waktu saya ngusir setan, cuma ngomong, dengar, tidak manifestasi, keluar dengan sopan. Keluar dengan sopan. Ini ada malaikat akan membawamu keluar dalam nama Yesus. Enggak bahasa roh. Tanya William. William itu jauh-jauh dari Bogor ke Semarang, yang ngelihat bagaimana saya melayani. Oh, dia kan juga sampai ke Singapura toh. Ya kan William? Kamu pengobatan kan juga sampai ke Singapura nggak sembuh-sembuh, sampai ke tusuk jarum, sampai apa-apa semuanya toh. Dan kamu juga dulu juga pakai kuasa gelap kan, ya William? Iya, iya. Coba ceritakan bagaimana saya mengusir itu. Pakai bahasa roh enggak? Enggak. Saja. Pokoknya yang paling santai ngusir setan ya si Buana ini. Biasa kan kalau di gereja-gereja tuh teriak-teriak tuh keluar. Ini mah enggak. Udah keluar udah. Selesai. Cuman memang PD-nya beda. Maksudnya percaya dirinya ya. Kadang kalau kita lihat di itu kayak setengah-setengah lah yang kayak tadi Buana bilang lah ya. Karena kita udah minder duluan. Orang ya kita punya ilmu lebih canggih dari ilmu dia enggak. Padahal ya kayak Buana bilang setinggi apapun kita nggak usah ngomong dukun ya, kita ngomong yang selevel satanik aja. Kalau sudah ketemunya sama yang orang yang kudus yang ikut Tuhan yang benar-benar itu nggak bisa apa-apa. Lepas itu. Gitu. Jadi gitu, Ceri. Oke, Mi, ada kasus yang kedua, Mi. Boleh Kak ya? Saya nanya untuk yang kasus yang kedua. Hah? Iya, silakan. Boleh, oke. Kamu mau nanya 10 pertanyaan nggak apa-apa. Oke, ya. Tadi dua aja sih kasusnya. Yang pertama tadi soal itu. Yang kedua, ada orang yang saya doakan, ya Mi ya. Dia ini ibunya, dia itu seorang apa ya? Jadi kita bisa bilang dia itu sering bungain uang, ya, sering bungain uang. Sering apa? Membungakan uang. Jadi kayak apa ya? Kayak leher gitu. Nah, jadi tidak hanya itu, jadi ibunya ini kayak ambil penglaris gitu, sehingga kayaknya dari penglaris ini menuntut tumbal.
eh, eh, dia kan punya 2 anak nih, cewek dua-dua. Nah, jadi setiap kali ketemu dengan anaknya ini, nah kedua anaknya ini Mi, kayak ini ditempelin sesuatu gitu Mi. Kadang ditempelin di hidung, kadang ditempelin di mulut, kadang di kaki dan di kedua tangannya gitu. Nah, ketika saya doain, itu manifestasi. Saya pegang kepalanya kepanasan sampai terbirit-birit. Nah, itu Mi. Nah, itu setelah saya doakan udah enak, katanya udah enak, udah lepas dan segala macam. Dia bilangin udah baiklah gitu. Tapi ketika dia balik lagi ke rumah, ketemu mamanya, ya balik lagi seperti semula gitu Mi. Itu gimana Mi cara ini? Saya kasih tahu kesalahanmu ya. Tapi jangan marah. Berlaku buat semua orang. Jangan biarkan mereka yang kita doakan kesalahanmu, kamu membuat dia tergantung dengan kamu. Ajari dia firman yang saya sampaikan tadi, dahsyat ajaib. Kesadaran bahwa Yesus di dalammu. Nah, dia Kristen apa Muslim? Dia Kristen, bahkan dulu sempat dia Kristen yang dia kembali ke firman. Ya, sudah saya Nek kowe tahu belajar firman, bagaimana kamu mengajari mereka firman? Jangan suka, iya, tak bilang ya, waktu kesadaran akan Kristus, kamu tinggal di dalam firman. Gampang Jerry mendoakan orang kesurupan, gampang sekali mendoakan orang sakit, gampang sekali mendoakan orang sekarat, gampang sekali. Waktu engkau sadar Yesus di dalammu dan engkau ngerti firman, iblis akan memutarbalikkan fakta. Jadi, ajari dia firman. Waktu dia mulai kambuh lagi, dia bisa ucapkan firman. Dan dia punya iman. Iman itu yang membuat iblis gemetar dan keluar dengan sendiri. Kamu nggak usah susah-susah, nengkang. Cukup kamu punya waktu sendiri dengan Tuhan. Toh, saya ngajari teman-teman ini apa? Supaya mereka juga bisa punya ngerti di dalam dirinya ada kuasa dan otoritas. Jadi waktu saya nggak habis ngurusi orang, tapi saya sendiri makin dalam dengan Tuhan. Gitu. Waktu saya makin dalam dengan Tuhan, saya kena kasus, maksudnya saya menghadapi kasus-kasus yang banyak-banyak, yang aneh-aneh, gampang. Lalu sibuk pelayanan sini-sini. Oh itu harus gini. Oh tengking dong, tengking. Kamu nggak ngajari firman, capek kamu, lelah, letih, lesu, loyo. Berat. Jerry, saya itu mengasihi kamu. Kamu anak lanang saya ya, kamu bagian dari anak saya. Waktu saya ngomong yang keras, kamu tidak boleh tersinggung. Siap. Karena kamu anak saya. Kamu anak saya, kamu tak beritahu apa yang harus kau kerjakan. Kalau kamu bukan anak, tak biarin. Kamu jadi mainan iblis. Karena kamu kesayangan saya. Jadi, kalau saya ngomongnya rodok panas, ojo terus left. Jewer. Iya toh, itu singgung terus left. Lah ngapain ya mesti kan kalau salah kan sebagai seorang ibu tuh kan menegur. Lah kalau nggak mau ditegur namanya anak-anak apa? Bukan anak. Ya toh. Awas kau live lagi. Kejar malaikat. Ntar sungkem deh ke Semarang deh. Itu sih, ya ini kan live tuh. Ya biarin aja, wes. Siapa namanya? Pempencet. Enggak, Julius. Kamu urusi Kristen. Kristen juga live tuh karena kemarin saya marahi. Mesti begitu. Ya. Tapi saya tuh kalau marah itu untuk apa? Kebaikan ya. Kasih tahu yang benar itu bagaimana. Setulus hati saya penuh dengan kasih. Tujuannya apa? Kamu tuh tumbuhnya biar cepat gitu loh, jangan lama-lama.
Ya, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Atau ada yang mau sharing? Hari ini ada yang mau sharing ya, kalau nggak salah ya. Bu siapa ya, Dewi? Tolong diingat-ingat. Adakah di Zoom ini yang mau sharing sesuatu, yang mau sampaikan kesaksian? Saya lupa waktu itu. Siapa? Bu Astin ya. Adakah Bu Astin? Ada Bu Ana. Oh, silakan dibuka dong kameranya supaya saya kenal Bu Astin. Nah, gitu. Kamu kan masih baru kan, jadi saya biar tambah kenal. Iya. Salam kenal Bu Ana. Selamat malam Bu Ana dan teman-teman Bapak Ibu yang ada di KKS. Perkenalkan saya Astin. Saya asli Jogja, tapi sekarang ikut. Ini saya memberikan sharing atau kesaksian tentang hidup saya ya Bu Ana. Iya. Ini saya agak bergetar karena ini memang cerita yang menyedihkan, yang menurut saya ini adalah saya titik terendah waktu itu. Jadi ini dulu saya itu perawat Bu Ana di Jogja. Karena suami itu kerjanya di Kalimantan dan pulangnya itu setiap 2 bulan sekali, itu mengharuskan saya untuk resign. Karena suami pikir anak-anak gimana nanti kalau dia itu sudah jarang ketemu sama bapaknya, tapi juga jarang ketemu ibunya, karena kalau perawat itu kerjanya shift ya Bu. Akhirnya saya resign. Lalu anak pertama lahir baik-baik aja. Tahun 2016 itu, nah karena saya itu tipenya orang yang nggak bisa diem ya Bu Ana. Maksudnya yang nganggur itu saya nggak bisa, harus ada kegiatan. Maka saya di rumah itu melakukan artinya melayani tetangga-tetangga yang sakit. Saya lebih ke sukarela. Misalnya tetangga yang stroke, yang maaf punggungnya udah bau busuk itu, karena memang keterbatasan mereka, saya openi istilahnya ya Bu. Iya. Tanpa saya memandang saya tuh lagi hamil, capek gitu kan. Tapi karena memang dari hati saya tuh nggak tega. Masa kayak gitu dibiarin gitu loh Bu. Nah, kadang sering nasihati sama ibu saya, waktu itu saya masih tinggal dengan ibu ya. Nanti kecapean, kamu baru hamil gini-gini. Akhirnya saya hamil di umur kelima itu saya perdarahan Bu. Perdarahan plasenta yang cuil. Yang artinya cuil itu kepotong ya Bu. Terus diberi obat untuk memperkuat janin, oke. Terus saya ketemu dengan teman, cerita ya, sharing. Oh, kebetulan teman saya itu seperti guru yang spiritual yang mengajar, tapi dia lebih menganut ke energi ya Bu. Yang kayak power force, terus LOA, terus yang begitu energi vibrasi itu. Ada yang nggak pas di hidupmu, dia sudah bilang begitu. Tapi saya waktu itu nggak percaya. Akhirnya saya hamil 8 bulan ya. Saya melahirkan Bu. Melahirkan itu saya melahirkan sendiri di mobil. Hanya dengan tetangga. Karena waktu itu suami saya di luar kota, tengah malam, saya manggil bapak untuk dipanggilkan kesakitan ya. Nah, anak saya di situ lahir di jalan. Kurang lebih 10 menit sebelum sampai rumah sakit. Nah, di situ saya nggak bisa ngapa-ngapain, dan lebih parahnya anak saya ini nggak nangis, tapi saya nggak tahu harus ngapain karena sudah nahan sakit, lemes dan lain sebagainya. Sampai IGD anak saya itu Apgarnya jelek, artinya nafas, kondisi jantungnya nggak baik, biru. Tapi saya di situ pasrah karena yang menolong teman saya pasrahkan ke Tuhan. Jadi anak saya lahir prematur ya Bu. Nah di situ saya merasa Tuhan itu ajaib menyelamatkan anak saya. Anak saya hanya 3 hari boleh pulang sehat. Nah, nggak berhenti di situ. Setelah maksudnya perkembangannya nggak ada yang abnormal ya. Di umur 1 tahun waktu vaksin itu kepala anak saya ukurannya tidak senormal
oleh dokter anak, saya disuruh CT scan untuk memeriksa kepala anak saya ini kenapa. Dari situ sudah ketahuan, jadi yang seharusnya cairannya itu turun, terserap oleh tubuh, punya anak saya itu masih ada yang di sini, Bu. Ada yang di otak, lalu otak yang bagian belakang sini, anak saya itu nggak berkembang, artinya mengecil. Nah, di situ saya sedih sekali, udah ketemu dokter, terus sama dokter disuruh operasi untuk mengambil cairan yang di otak. Kemudian dokter bilang, ibu harus mempersiapkan finansial yang lebih. Anak ibu itu untuk kedepannya akan membutuhkan perawatan yang banyak. Jadi untuk seumur hidup kemungkinan anak ibu akan bergantung dengan bantuan gitu. Saya nggak apa Bu, habis. Kayak ya ampun Tuhan kok kayak gini. Dengan teman saya ya Bu, teman saya yang dulu pernah bilang waktu saya perdarahan, ada yang nggak benar kamu itu di hidupmu itu, gitu. Lalu saya minta tolong bantuan teman saya harus gimana. Lalu saya seperti diajak ke rumahnya dengan suami ya. Ayo kamu bareng aku cari benang merahnya apa penyebab anakmu itu sakit. Dalam perjalanan dokter kan juga memeriksa hasil laboratnya ya Bu, dari CMV, Tokso, ini sakitnya dari mana. Dalam proses itu saya dilakukan terapi sama teman saya ini. Ketika itu saya dibaringkan berjajar gini di rumahnya bersama suami. Kalau yang bermasalah anakmu itu pasti yang bersalah itu kalau nggak kamu suamimu, dia bilang begitu. Ada yang nggak pas, harus ada perbaikan dari aku nggak bisa nunjukin mana benang merahnya itu. Yang bisa tahu hanya kamu. Lalu saya di hipnoterapi gitu ya Bu, kayak setengah sadar, rileks sekali. Pas pertengahan itu saya seperti ada di pegunungan yang hijau, yang tenang, yang enak sekali. Setelah itu 5 menit kemudian saya itu melihat ibu saya, wajah ibu saya, dan gambarnya Yesus yang ada di gereja paroki saya. Yesus yang gambar tangannya begini, lalu bersinar. Di situ, saya dan suami saya itu nangis sejadi-jadinya. Nggak bisa nahan rasa tangis itu. Lama nangisnya, tapi sama teman saya dibiarin aja. Setelah itu, di-stop sama teman saya, udah pulang dari sini, kamu minta maaf dan mohon doa restu kepada orang tua ya. Cuci kakinya, lalu mertua dan menantu ya Bu. Maaf saya sendiri. Lalu kami lakukan dan minta maaf, mohon doa restu. Airnya itu untuk kami mandi dan keramas dua-duanya. Nah, dalam perjalanan ini anak saya diobati, pakai obat setiap hari, minum obat. Lalu CT scan ulang itu nanti ketika 2 tahun atas saran dokter untuk mengevaluasi apakah ini otaknya nanti berkembang apa enggak. Nah, di situ dokter kan seminggu sekali saya kontrol ke dulu rumah sakit JIH ya Bu di Jogja. Dokter itu bilang kalau anak ibu itu akan lumpuh dan akan keterbelakangan mental, artinya dia nggak akan seperti anak biasanya. Nah, di perjalanan itu saya memperbaiki diri, Bu, sesuai saran teman saya. Memang saya Katolik ya, Bu. Memang saya akui saya jarang baca kitab suci, ke gereja ya ke gereja aja. Bantuin orang ya bantuin orang aja. Tanpa ada dasar. Kemudian sampai itu saya perbaiki semuanya. Setiap Jumat itu. Nah, di umur 2 tahun, ini waktunya CT scan ulang. Saya kan deg-degan ya, Bu. 2 tahun ini CT scan ulang, ternyata otak anak saya itu berkembang sesuai umurnya. Nah, di umur 1 tahun 5 bulan, anak saya baru bisa jalan, walaupun masih nggak sesempurna, masih jatuh-jatuh begitu, Bu. Ya, itu kesaksian dari saya ya, Bu Ana. Kesimpulannya apa, Bu? Bu Astin. Anak saya begini, kalau dari saya dulu sering membantah karena yang di penglihatan itu ada Yesus dan Ibu, saya menyimpulkannya saya itu pernah menyakiti ibu saya. Oke. Ya. Jadi gini, setiap dosa apapun segera beresi.
apapun itu, milikilah yang namanya kerendahan hati. Jangan gengsi. Gengsi itu akibatnya fatal. Ya, waktu kita tahu kita salah, segera beresi, segera datangi, berdamai. Nah, waktu kita berdamai, iblis nggak bisa nuntut apa-apa. Itu namanya iblis nuntut. Ya. Iya, Bu. Tapi Iya, puji Bu. Tuhan bahwa Bu Astin bisa mengerti apa yang harus dikerjakan, dan sekarang anaknya sudah tumbuh normal. Normal, Bu. Sehat, nggak ada kurang apapun. Iya. Berjalan dengan Tuhan, berdamai, damai, tidak ada konflik. Itu akan membuat yang namanya mujizat datang atas hidup kita. Dan segampang itu. Ya. Iya, Bu. Maju terus Bu Astin. Kalau dulu engkau berjalan tidak dengan firman, hari ini mulai berjalan dengan firman ya. Firman Iya. yang disingkapkan, jadikan itu iman, dan iman itu akan membuka pintu surga. Itu caranya begitu. Iya, iya Bu Ana. Oh iya, seperti yang dibilang Bu Ana, saya karena pendatang baru, tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali mendengarkan khotbah dari Bu Ana, itu saya sepakat dengan yang diungkapkan Bu Ana dan dengan ilmu yang saya pelajari yang dulu-dulu. Memang seiring dengan kita itu memperbaiki diri, semuanya itu akan membaik. Ada sakit penyakit sembuh, finansial juga ikut naik. Itu saya sudah membuktikan dan memang benar butuh yang egoless, yang benar-benar egoless. Ya, terima kasih Bu Ana. Oke, yang belum percaya ini ya, ada cerita yang bagus, jadi saya harap semuanya mulai percaya. Lanjut. Terima kasih Bu Astin. Terima kasih Bapak Ibu dan Bu Ana. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya ya Bu ya. Tadi ada pertanyaan dari Julius. Bagaimana caranya mengaplikasikan hidup yang lemah lembut dan rendah hati seperti di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ayat 28 sampai. Ya tinggal dipraktekkan toh sayangku. Kan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, waktu di dalam dirimu masih belum ada lemah lembut dan rendah hati, masih sombong. Tuhan menginginkan di dalam dirimu ada buah lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu kan lawannya sombong toh. Atos, keras kepala, tegar tengkuk kepala batu. Susah diomongi, keras, sombong, lemah lembut dan rendah hati. Waktu buah itu belum muncul, kita akan diperhadapkan kepada lemah lembut. Lemah lembut itu lawannya apa? Engkau masih emosional. Nah, engkau akan dihadapkan kepada kasus di mana itu akan memancing emosimu. Waktu engkau berkata, Tuhan, aku mau belajar kepadamu, sebab engkau lemah lembut dan rendah hati. Aku mau belajar lemah lembut, aku mau belajar rendah hati, enggak sombong. Nah, engkau akan dihadapkan kepada kasus di mana itu memancing emosimu untuk engkau menjadi kasar. Akan memancing, Tuhan akan izinkan orang-orang di depanmu yang akan membuat engkau jadi sombong. Nah, waktu engkau bertemu dengan kasus itu dan engkau bisa menguasainya, berarti buah lemah lembut dan kerendahan hati sudah mulai dirimu. Jadi memang harus dipraktekkan. Engkau akan ketemu dengan orang-orang yang besi menajamkan besi. Ketemu dengan orang-orang yang bermasalah, yang akan membuat engkau timbul sebagai orang yang lemah lembut dan rendah hati. Bisa dipahami? Susah, Bu. Misalnya gini, kamu ini orangnya sombong. Kamu akan ketemu dengan orang sombong. Ya. Kamu akan ketemu dengan orang sombong dan kamu kemeropok bahasa Jawanya. Juengkel itu orang sombong banget. Terus Yesus mengatakan, "Lah kuwi ya sombong, padha wae." Ya ngono kuwi, jelei to wong sombong ki. Gitu. Kayak gitu. Contohnya. Betul nggak? Kamu mau belajar orang lemah lembut. Lemah lembut. Sementara hidupmu masih
ketemu dengan orang kasar. Nah, engkau akan komplain, itu engkau kasar men. Lah terus Roh Kudus ngomong, lah kamu tuh ya kasar ya, kayak gitu tuh. Nah, gitu loh maksudnya. Paham ya? Oke. Kan nggak enak, orang sombong itu kan kita juga kita meskipun kita orang sombong, ketemu orang sombong itu ya jengkel. Nah, itu. Oke. Ada lagi Bu Krisna, Ya, angkat selanjutnya tangan Bu ya. Krisna. Iya Bu, Silakan Bu Krisna. silakan Bu Krisna. Ya, Shalom, selamat malam Bu Ana, Bapak Ibu semuanya. Iya, Iya. sudah sembuh Bu. Sudah terakhir kemonya ya? Bulan kemarin kemo terakhir Ibu, hari ini tadi MRI. Hasilnya seminggu lagi. Terus Nah, gimana? ini juga terkait dengan pelajaran hari ini tentang supernatural dan supernatural itu saya mau tanya Bu. Kalau supernatural langsung terjadi. Kalau supranatural itu mungkin dengan berjalannya waktu atau gimana? Supernatural dan supranatural itu sama, Bu. Sama ya? Sama. Oh, sama ini. Cuma saya lebih suka ke supernatural. Saya lebih suka mengatakannya supernatural. Karena apa? Saya ini natural, Bapak Ibu itu natural. Natural itu apa ya? Kemampuan manusiawi gitu. Super itu kan yang di atas Tuhan itu kan super. Saya dengan Tuhan menyatu, jadi saya jadi supernatural. Saya lebih suka seperti itu. Oh gitu ya. Saya pikir supranatural itu juga bahasanya supernatural kan ya? Sama. Ya. Cuman saya lebih suka memakai supernatural. Kalau supernatural takutnya nanti yang sebelah sana. Dikiranya kalau Ibu ya. Beda dong, kan kita harus beda. Ya. Ini terkait dengan saya tuh kemarin berpikir apa yang saya lakukan ini supernatural. Saya kemarin masih agak confused ya Bu ya. Contoh beberapa hal yang terjadi kemarin tanggal 30 saya kontrol terakhir. Saya waktu sebelum masuk ke ruang dokter, saya doa kemudian saya ucapkan bahasa roh gitu. Doa saya kiranya Tuhan akan mengurapi dokter itu, mengobati dengan sungguh-sungguh dan kami terjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Doa saya seperti itu, agar apa yang dilakukan, tindakan itu adalah karena Tuhanlah yang memakai dokter itu untuk saya kontrol hari ini. Oke. Ternyata benar saya itu di sana, ya dokter itu nggak pernah ngobrol. Tiba-tiba setelah saya doa, dia ngobrol rumahnya mana, musim durian apa enggak kayak gitu tuh mulai masuk Bu. Akhirnya saya dievaluasi kemarin untuk dilakukan MRI. MRI itu di Karyadi ternyata harus antre sampai bulan Juni, harus 6 bulan. Nah, dokternya itu tiba-tiba memandang saya nggak bisa memberikan jawaban. Hanya saya bilang, udah dok, nanti kalau harus berbayar, di swasta saya juga enggak apa-apa. Walaupun saya nggak bisa mikir, wah berapa banyak itu ya yang namanya MRI harganya. Saya belum berpikir sampai ke sana, yang penting saya nyelmong aja gitu. Terus? Saya doa sama Tuhan, ternyata ya sudah nanti tak kasih pengantar ke rumah sakit Ken Saras. Kalau mau berbayar di sana bisa. Saya tanya ternyata berbayarnya itu 4,2 juta. Terus? MRI. Tapi ternyata saya doa Tuhan dengan yakin Tuhan pasti akan beri jalan yang terbaik untuk saya bisa MRI dengan cepat. Karena kalau sampai bulan Juni itu terlalu lama. Takutnya nanti sudah menyebar kemana-mana. Aduh, akhirnya imanmu jelek. Itu ya Bu ya. Ayo. Itu yang membuat susah sembuh-sembuh. Ayo, imanmu jelek. Takutnya nanti kalau menyebar punya iman bahwa kansermu masih. Salah itu. Kalau teman-teman yang sakit, jangan punya iman yang jelek. Kan saya sudah ajari kemarin, have the faith of God. Jadi milikilah imannya Kristus. Imannya Kristus berarti yang tertinggi dong. Maksudnya artinya secara medis, kalau penanganannya terlalu lama, MRI-nya bulan Juni. Iya, saya tahu stop. Oh, iya. Saya tidak suka. Saya tidak suka ini. Itu menghambat kesehatan dan kesembuhanmu. Ya, please Bu. Kan kemarin dokternya cuma ngomong 6 ini terakhir. Yes, engkau harus punya iman. Ini terakhir demi nama Yesus. Selesai. Cancer no, tidak ada. Sebab Sang Pencipta itu tinggal di dalam saya. Kalau Sang Pencipta tinggal di dalam saya, mosok saya sakit cancer. Kan gitu. Loh, itu iman. Loh, suka-suka saya
iman begitu, tapi Yesus sudah ngomong milikilah imannya Kristus, kan gitu. Kemarin apa ya? Apa hari ini yang saya kemarin yang itu saya baca kemarin. Imannya Kristus. Imannya Kristus berarti iman tertinggi toh. Loh, Bu, kalau Ibu punya gini, jangan-jangan nanti masih menyebar. Kalau kelamaan berarti engkau punya iman, kansermu masih. Jadilah sesuai imanmu. Maka nggak akan sembuh-sembuh. Sorry ya, imannya jelek. Diperbaiki. Mau nggak sepakat dengan saya? Mau nggak sepakat dengan saya, Bu Krisna? Iya. Sepakat dengan saya, mau nggak? Kalau saya punya iman, kamu sudah sembuh. Aduh, aminmu lemah. Aminmu lemah. Itu yang bikin dedel-duel itu dompetmu. Aduh, kasihkan saya aja nanti buat saya kasih makan di LP. Artinya gini Bu, saya berdoa lagi Tuhan, kalau nanti MRI di kanker cepat, Tuhan pasti beri jalan. Waktu itu doa saya gitu. Dan pasti Tuhan akan bisa cover semuanya. Ternyata setelah saya tanya, puskesmas itu mau mengeluarkan BPJS, akhirnya saya tuh MRI memang gratis, nggak mengeluarkan biaya apapun juga. Iya. Di situ ada iman yang salah ya. Walaupun MRI-nya gratis, kalau nanti ternyata karena imanmu salah, ternyata kok masih ada. Ayo, ayo. Emangnya kalau sudah MRI terus engkau terus sembuh gitu? Kan itu cuma ngecek toh masih adakah di dalam dirimu MRI. Loh, saya punya iman sudah selesai bersih. Kan gitu. Suatu hari, saya kasih cerita dulu. Saya kasih cerita dulu. Beberapa hari yang lalu beberapa bulan yang lalu bulan November, menjelang suami saya pensiun, dia mendapatkan fasilitas untuk check up, general check up. Dan fasilitasnya gratis. Dipakai dong, ya kan? Nah, terus saya sih, aku cuma ngecek doang, ya ngomong gratis, oke gratis. Terus gini, karena dia itu nggak percaya kalau jantungnya tuh sehat gitu ya. Aku rasanya dulu tuh pernah gini-gini, dokter dulu pernah ngomong gini, alah percaya aja, bersih. Terus akhirnya kan tetap dicek tuh, itu kan dapat fasilitas gratis. Ya nggak apa-apa itu jantungnya. Nggak apa-apa. Hasilnya tuh nggak apa-apa, cuman apa? Kekhawatiran kita ini kadang-kadang membuat jantungmu jadi berdebar-debar beneran. Kekhawatiranmu tentang kanker itu membuat kanker itu senang dan masih berkembang biak di dalam. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan selalu berkata, jangan khawatir, jangan takut. Lakukan firman itu yang simpel itu. Tuhan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau hari ini aku harus mati karena kanker, yes Tuhan, aku ketemu sama Engkau. Thank you. Tapi Engkau, Yesus Kristus penebus tinggal di dalam aku. Masa aku kanker? Kan gitu kok. Bu, ini diskusi Bu, mohon maaf Bu. Ya mungkin itu apa ya, di satu sisi seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi, namanya kadang-kadang dibilang kok masih ada kekhawatiran atau kemarahan, kadang-kadang seperti itu. Kemarin saya dengar kesaksian juga bahwa saya melakukan bagian saya, contohnya sebagai anak Tuhan harus check up, harus analisa secara itu, harus melakukan makan yang sehat. Tuhan yang memberi bagian, Tuhan yang bertindak sesuai dengan bagian Tuhan kan gitu ya. Tidak harus hanya percaya tapi tidak bertindak. Boleh enggak itu kira-kira? Iman kan harus juga dilakukan, apa bagian saya supaya saya sehat. Sementara Tuhan melakukan bagian Tuhan untuk menolong saya menyembuhkan. Gitu gimana, Bu? Seseorang yang hidupnya ruwet itu karena imannya juga ruwet.
Saya punya iman yang simpel. Bahwa saya sudah sembuh, ya otomatis saya menjaga makanan saya dong. Karena saya pernah, katakanlah itu pernah cancer, otomatis saya menjaga dong makanan saya. Ya toh, menjaga emosi saya. Hati yang gembira adalah obat. Saya terus jaga emosi saya. Bagian saya itu. Tapi tidak ada yang namanya kekhawatiran di situ, tidak ada. Hati-hati dengan iblis yang nyusup lewat apa ya namanya, pemikiran-pemikiran yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan firman. Kalau kau fokus sama firman, ya firman. Saya sudah ngomong berkali-kali, jangan ada dua pertimbangan. Waktu ada dua pertimbangan, imanmu menjadi bantat, enggak tajam imannya. Dua pertimbangan, pertimbangan manusia dan pertimbangan firman. Lantas bagaimana, Bu? Firman. Firman ngomong apa? Loh, data dan fakta mengatakan saya harus ini. Firman mengatakan apa? Firman mengatakan apa? Oleh pilih Tuhan Yesus sembuh. Tuhan, terima kasih buat makanan ini, kau kuduskan, tahirkan. Ini aku penderita cancer, aku makan ini, berkati kuduskan. Sudah, makanan dikuduskan dan kau tetap sehat. Bagianmu kau kerjakan, iya. Ya makanannya kan nggak boleh sembarangan, iya. Tetapi jangan menyertakan ketakutan dan kekhawatiran. Oke? Tidak boleh. Karena kekhawatiran itu Tuhan menolak. Jangan khawatir, jangan khawatir. Lalu saya khawatir. Itu imannya enggak full. Imannya enggak full. Iman tidak full, tidak akan mengerjakan mujizat. Iman harus bulat. Oh, Bu, itu kan level iman orang masing-masing. Saya sudah ngomong, pakailah imannya Kristus, iman yang tertinggi. Ibrani 11 ayat 6 berkata, orang yang mencari Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan benar-benar ada dan Tuhan memberikan upah kepada orang sungguh-sungguh mencari Dia. Upah dengan iman, upah imanmu 5, upahmu 5. Imanmu 10, upahmu 10. Saya punya iman, engkau sembuh, maka Tuhan memperhatikan iman saya dan engkau sembuh. Gitu loh. Maksud ya? Tapi kalau saya ragu, oh jangan-jangan pikiran kita tuh, jangan-jangan nanti kalau gini, kalau gitu, itu pertimbanganmu. Jadi 2 pertimbangan itu mengakibatkan iman tidak full. Gimana? Masih mau khawatir? Jangan-jangan nanti masih menyebar. Kalau kelamaan MRI, jangan-jangan masih menyebar. Berarti masih punya iman bahwa sakitmu belum sembuh. Jadilah sesuai iman. Mic-nya dibuka. Bu Ana. Saya sebentar, Bu Krisna masih mau ngobrol itu. Speakernya dihidupkan, Bu. Ibu masih di mute itu. Oh iya, mohon maaf. Ya, artinya gini, Bu. Saya bukannya ada rasa takut itu enggak. Tetap saya beriman. Saya melakukan bagian saya dan saya percaya bahwa MRI saya bagus dan saya pasti sembuh, artinya gitu. Kan belum secara medis kan tetap harus dijalani, berarti kan tetap harus menjalani medis ya Bu ya, itu ya, walaupun ada beberapa pertimbangan gitu. Ya, jalani tapi tidak boleh dengan khawatir. Iya. Artinya hanya mengendalikan pikiran dan hati, tapi bagian yang sudah dilakukan tetap dilakukan ya Bu ya. Kita untuk kontrol, untuk melakukan apa minum. Bu tahu nggak Ibu yang belum dikerjakan? Tahu nggak? Ya. Apa Bu? Nanti dipraktekkan ya. Firman engkau ucapkan, firman ada di pikiranmu, firman ada di mulutmu, firman ada di hatimu. Oleh pilih Tuhan Yesus semua. Yang saya sampaikan tadi, oh yang menciptakan alam semesta.
itu yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menciptakan, ada diam di dalam aku. Wow, ajaib. Engkau ucapkan, 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 ucapkan. Orang ngomong gini, ini nanti gini ya, nanti ini. Singkirkan. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong. Di dalam, maksudnya gini, bangun imanmu. Iman dari firman, bukan dari kata orang. Waktu ibu dengar omongan dokter, omongan tetangga, kok harus gini ya, nanti minum ini, itu omongan tetangga. Tapi firman ngomong apa? Aku sudah sembuh. Ya, sebagianku apa? Ya, aku kontrol. Tapi aku percaya, aku sudah sembuh. Pencipta itu tinggal di dalam aku. Masa aku cancer? Ucapkan itu, ucapkan itu, ucapkan itu. Yang kau ucapkan terjadi. Iya, Bu, saya juga mengalami. Saya belajar dari Bu Ana waktu ada ibadah di rumah. Elia orang biasa yang minta hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Itu saya lagi uji dulu. Saya beberapa kali pulang kerja mau hujan, sudah rintik-rintik, saya berdoa. Tiba-tiba hujan itu berhenti sampai 2 kali. Engkau Benar bisa nggak menghentikan ya? hujan, engkau bisa menghentikan kansermu. Titik. Amin. Amin. Yes. Lagi diuji, Bu, saya lagi ini benar nggak ya gitu lagi. Ya, terus makasih Bu Ana. firman ya yang dipakai. Silakan Bu Gatut. Ya, Bu Ana, saya mau nanya. Tadi kalau misalnya kita mau berdoa untuk menyembuhkan seseorang, kita kan harus berdasarkan firman. Nah, saya cara menggunakan misalnya ayat-ayat itu misalnya untuk kesembuhan, terus saya harus mencarinya supaya gampang karena jujur saya kan belum tidak hafal ya dengan ayat-ayat atau itu. Caranya bagaimana, Bu, supaya kita mengatakan ayat ini, kemudian firman-Nya bunyinya seperti ini. Nah, itu kan klop dengan misalnya yang kita doakan, misalnya orang sakit atau ada masalah sesuatu gitu. Untuk mencari yang pas itu bagaimana caranya, Bu? Semua ayat tentang kesembuhan ucapan aja. Caranya bagaimana? Ketik di Google ayat kesembuhan. Kan keluar semua. Nah, nanti kan yang paling ini ya, paling sering terjadi adalah Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 25. Itu paling sering terjadi. Kenapa ada orang sakit? Karena kelakuannya yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, terus di situ dibilang, maka berseru-serulah dia kepada Tuhan, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi bangun iman orang itu. Ini loh Bu, Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi Ibu kalau pengen sembuh harus dengar firman. Kenapa harus dengar firman? Karena firman itu Tuhan sendiri. Gitu. Itu yang ayat yang paling jos, Bu. Mazmur 107 ayat 17 sampai 24. Ada juga di ayat 33 ayat 23 itu ya, ayat 33. Dia sudah pada sampai mau mati, sudah tidak bisa makan, sudah, maka dia ada malaikat penengah, ada penengah di antara orang berdosa dengan Tuhan. Disampaikan mintakan ampun, penengah. Baca di ayat 33, Bu. Ayat 23 itu. Kan ada, seandainya ada 1 di antara 1000 ya, yang berdoa, mendoakan orang itu, maka aku akan meluputkan dia dari liang kubur. Itu berarti kan harus ada Bu Gatut yang mendoakan orang itu. Itu. Yakobus 5 ayat 5 ya, ayat 14 sampai 16 itu juga bisa. Kalau Ibu nggak bisa, saya tidak tahu Bu, karena kalau saya baru belajar firman. Ketik di Google ayat kesembuhan Alkitab, keluar semua. Gitu. Gitu Bu.
Ada juga di Keluaran dibilang ini, aku tidak akan memberikan kepadamu penyakit manapun yang ditimpakan oleh bangsa Mesir apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi kita ini tetap sehat kalau kita ini sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Gitu toh? Ya, pertanyaannya apa, Bu? Aku jadi bingung. Makasih, Bu. Udah kejawab toh? Ampun. Ya, ampun. Ya. Matur nuwun. Nggih. Ada lagi? Apakah masih ada Bapak Ibu? Tadi Pak Herianto Selamat ya, ada buka mic. Apakah mau bertanya, Pak? Pak Amner, siap-siap saya mau tanya sama Pak Amner. Oh, sudah nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau tanya sama Pak Abner. Pak Abner, halo. Siap, Bu. Oh, bulan Februari, saya ketuanya di LP tanggal berapa, saya mohon diinfokan ya. Tapi masih Zoom, karena saya posisi masih di Semarang. Untuk Februari, justru saya mau nanya sama Ibu, Bu. Ibu mau pelayanan di mana gitu, Bu? Karena saya sudah koordinasi sama Bu Steni untuk penjadwalan tuh sama Bu Steni. Saya hanya mengkoordinasikan ke pihak LP, Bu. Barangkali ya makanya. Saya tunggu yang di Semarang sama Jogja yang bisa onsite. Oke, Bu. Jogja sama bisa, Semarang bisa. Kalau untuk Semarang, Bu, tadi saya udah koordinasi, Sabtu Minggu nggak bisa. Artinya penuh, Bu. Tapi saya minta sama kawan saya, ya nggak masalah. Yang penting kalau ada, masukin aja KKS itu. Teman saya sudah siap Ya, gitu, Bu. nggak harus Sabtu Minggu, Pak. Saya Bu bisa aja sih hari apa aja. Sabtu Kalau jangan Kamis. Kamis kan saya ada di RSC. Iya. Untuk ini, Bu, Jogja sama Nusa Kambangan ya, Bu, ya, untuk bulan Februari ini, Bu. Salemba nggak Ibu isi, Bu, untuk online-nya, Bu? Nah, saya tunggu diaturkan jadwalnya. Saya kan tinggal menurut aja. Siap, Bu. Ya. Ya, siap, Bu. Thank you ya, Pak Abner. Ya, makasih, Bu. Bu Ana kok bisa ayat enggak, karena setiap hari saya baca. Setiap hari. Lah Ibu tahu kan saya tiap pagi kan share firman lah setiap hari dengan tekun saya share firman. Lama-lama itu sudah di sini ini isinya firman. Ini isinya firman. Jadi saya tuh kalau diajak ngobrol orang ya, isinya bukan firman itu saya jenuh. Tapi kalau orang yang ngejak saya ngobrol itu isinya firman tuh jadi nyala. Tapi kalau ngobrol tentang dia cerita tentang apa hal-hal duniawi gitu, saya nggak bisa saya tinggal pergi. Gitu Bu, karena setiap hari yang dibicarakan firman, jadi lama-lama firman itu sudah ada di sini. Ada lagi? Ferry, buka kameramu. Ferry-nya Asito ini, buka kameramu. Halo, Bu. Masih mana? Masih mana? Masih lagi keluar, Bu. Bentar. Oke. Masih lagi keluar, Bu. Ferry, saya berdoa buatmu ya. Ya, Bu. Ya. Saya berdoa buatmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sepakat berdoa untuk Ferry. Berikanlah hati yang baru, hati yang lembut, haus dan lapar akan firman. Pikirannya ubahkan, berfokusannya kepadamu saja. Tuhan, berikan kecerdasan ilahi, turun atas Ferry. Anugerah-Mu Tuhan, Engkau turunkan atas Ferry. Ampuni setiap dosa pelanggarannya, basuh dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan, sekali lagi berikan anugerah untuk Ferry. Jamah ya Tuhan, pulihkan keluarga ini, pulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sudah selesai semuanya. Tidak ada yang mau didoakan khusus.
Enggak ada ya? Semua sudah bisa berdoa. Loh kan Ibu sudah ngajari saya berdoa langsung ya. Ngapain didoain gitu ya? Yuk kita selesai ya. Dan kita akan berdoa untuk bilang thank you ya Tuhan. Ternyata itu aku supernatural. Oh ya, you mesti ngomong kayak gitu sama Tuhan ya. Thank you ya Tuhan. Ternyata aku ini makhluk supernatural. Ajaib. Ya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam hari ini. Engkau menyingkapkan siapa dirimu di hadapan kami dan siapa kami di hadapan-Mu. Tuhan, thank you, terima kasih. Betapa ajaibnya Engkau membuat kami ini di hadapan-Mu. Sangat ajaib. Engkau Sang Pencipta alam semesta tinggal di dalam kami. Yohanes 14 ayat 23. Ketika kami dengar firman-Mu, kami melakukan firman-Mu, kami menuruti firman-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tinggal di dalam kami. Wow. Thank you ya Bapa. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih buat makhluk-makhluk surgawi yang menyertai kami. Di sekeliling kami ada malaikat perjanjian ada di sekeliling kami. Kami hidup dari perjanjian firman-Mu. Dari apapun yang Kau ucapkan dari mulut-Mu Tuhan. Di dalam firman-Mu, kami hidup dari firman-Mu. Kami hidup di dalam perjanjian dengan Engkau. Terima kasih buat para malaikat Tuhan yang terus mengawal hidup kami. Terima kasih buat orang-orang kudus yang kami lihat ada di sekeliling kami. Ada Bapak Abraham. Thank you Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memanggil kami untuk menjadi ibu bagi banyak bangsa. Bapak bagi banyak bangsa. Bapak Abraham, Engkau mengajari kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Roh kebenaran menyingkapkan semua kebenaran dalam kehidupan kami. Dan kami makin mengerti, makin mengenal siapa Engkau dan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah, hari ini biar tangan-Mu sendiri yang akan memberkati umat-Mu di KKS ini. Engkau sendiri yang memberkati anak-anak-Mu. Rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah-Mu, di rumah-Mu masing-masing. Dia hadir dan Dia rindu memeluk-Mu semuanya, semuanya. Dia ada, Dia ada. Dia memeluk-Mu. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat, terima keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Terima. Minta roh iman. Tuhan, berikan aku tambahan roh iman. Tuhan, aku mau punya imannya Kristus, imannya Tuhan sendiri. Aku mau Tuhan. Ucapkan. Engkau tidak boleh berdoa dalam hati. Ucapkan. Apa yang kau ucapkan membentuk frekuensi. Frekuensi itu akan nyambung ke dalam kerajaan surga. Ucapkan, mulutmu mengucapkan sesuatu. Ucapkan. Apa yang kau ucapkan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Aku menolak kanker. Aku menolak sakit penyakit atas umat-Mu di dalam nama Yesus. Dan aku menolak setiap kebangkrutan atas anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Ketika kami terkoneksi dengan kerajaan surga, Tuhan sendiri membukakan perbendaharaan surga. Berkat itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk yang belum mendapatkan pekerjaan. Ada terobosan di dalam kehidupan-Mu. Karena Engkau mulai mengerti Sang Penebus, Sang Pencipta itu ada di dalam dirimu. Dan Engkau menjadi sangat mudah melakukan sesuatu. Divine connection terjadi atas Engkau. Engkau mendapatkan pekerjaan yang seharusnya Engkau dapatkan. Karena memang Tuhan sudah menyediakan. Hari ini yang mengalami ekonomi sedang morat-marit. Tuhan sedang membukakan perbendaharaannya atasmu.
Milikilah iman bahwa Dia tinggal di dalam engkau. Engkau di dalam penyediaannya. Jangan ke kiri atau ke kanan. Fokus kepada penciptaan. Fokus kepada Sang Pemberi berkat. Terima kasih Bapak di surga. Buat yang keluarganya lagi berantakan. Suami istri tidak saling berbicara. Anak orang tua saling bertengkar. Ingat, di dalam dirimu ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan. Yesus sendiri tinggal di dalam engkau. Dan ketika ada badai di dalam rumahmu, karena engkau punya iman, engkau percaya Yesus tinggal di dalammu, maka badai di dalam keluargamu akan reda, akan tenang. Mari, satu orang terkoneksi dengan kerajaan surga, maka keluarga akan tenang. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sendiri yang akan melawat mereka. Engkau sendiri yang akan melawat anak-anak. Mereka akan mengalami Engkau nyata di dalam nama Yesus. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati supernatural yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menabur buat LP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you semua.